Demikian saudara-saudara ya, pembelajaran materi yang disampaikan oleh Prof. tadi ya, itu saya semua ya para peserta mencermati, termasuk saya juga mencermati. Itu kalau kita cari di referensi tidak ada, susah kita cari, apalagi sejarah berdirinya putusan Marbury Madison itu susah kita cari. Ternyata dengan beliau menyampaikan materi ini kita bisa membuka wawasan kita ya. Kita sebagai hakim memutus tidak hanya cukup paham tentang hukum perdata pidana atau agama atau tun, akan tetapi juga yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik. Betapa dalam dan pentingnya materi tadi, mari kita sampaikan apresiasi sekali lagi. Baik kepada para peserta, saudara-saudara, waktu kita masih ya untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, ya. Kita akan buka, sabar dulu, sabar. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk pertama 3 penanya dulu ya, biar tidak kita lupa ya. Ini bagi yang bertanya, tolong disiapkan pertanyaan. Misalnya bagi yang sudah angkat tangan, ternyata pertanyaannya sudah disampaikan oleh teman tadi, jangan bertanya lagi. Ya, bertanyalah yang perlu, yang relevan. Nah, silakan. Biar saya adil ya, adil menurut saya kayak sih betul. Mas yang di belakang 1, paling itu 2. 2, ini baru. 1, 2, sama ini Mbak yang sebelah nih ya, oke. Silakan Mas, yang paling sana. Yang di sana. Disebut nama, kelas dan nomor ya, biar bisa saya catat ya. Izin Prof bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adli Hakim, kelas D umum, nomor absen 22. Ya. D umum ya? Iya, D kelas umum. Nomor? Delta nomor 22. Siapa nama Mas? M. Adli Hakim, Bapak. M. Adli Hakim, Muhammad Adli Hakim. M. Adelin Hakim. Adli. Ya. Izin Bapak, ini silakan, tentang Mas. Tentang putusan. Sebetulnya tentang putusan pengadilan pada umumnya Bapak, yaitu tentang sinkronisasi, namun karena ini materi MK, saya ingin menyoroti tentang putusan yang baru-baru ini menjadi polemik di lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi ini tentang JR Undang-Undang Adminduk dulu pada tahun 2017 diputus tentang kebolehan bahwa kemudian ada selain agama diperbolehkan dicantumkan dalam KTP itu aliran kepercayaan. Dan itu merupakan putusan yang fenomenal. Akan tetapi selanjutnya ini tidak diikuti secara koheren oleh lembaga-lembaga negara lain atau institusi yang berkaitan. Yang sehingga memunculkan permasalahan tafsir antara agama dan aliran kepercayaan yang telah disetarakan ini tidak diikuti. Salah satunya oleh Kementerian Hukum dan HAM, di mana ada salah satu simbol aliran kepercayaan yang didaftarkan hak cipta dan bahkan merek. Yang mana simbol aliran kepercayaan ini kemudian menjadi polemik dan digugat di Pengadilan Niaga Surabaya. Dan itu Negeri Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya. Yang padahal apabila diikuti secara koheren dari putusan MK tersebut, ini saya pikir seharusnya bisa dilaksanakan
secara integral langsung oleh lembaga-lembaga yang berkaitan. Ya, karena dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri, salah satu yang tidak bisa didaftarkan adalah simbol keagamaan. Akan tetapi ini ada simbol aliran kepercayaan yang dalam Undang-Undang Adminduk itu telah disetarakan dengan simbol agama, nomenklaturnya, bisa didaftarkan. Nah, ini menjadi polemik. Dan ini terjadi sampai sekarang. Pertanyaannya Bapak juga, bagaimana cara agar putusan MK ke depannya ini bisa secara otomatis bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga lain? Tentunya ini untuk menjaga marwah dan kewibawaan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Dan memang ini juga terjadi di Mahkamah Agung, seperti di peradilan agama, putusan perceraian itu langsung secara otomatis keluar akta cerai. Akan tetapi dalam perkara perdata lain, misalnya putusan tentang sengketa tanah misalnya, itu tidak langsung dikeluarkan akta tanah pengganti oleh BPN. Meskipun pada praktiknya itu banyak sekali MOU yang dilakukan di masing-masing pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama, akan tetapi ini mengganggu kewibawaan juga karena tidak dilakukan secara otomatis. Demikian pertanyaan saya Bapak, terima kasih. Baik, mohon maaf terima agak kasih, grogi Mas karena Abdul ini Hakim. kesempatan seumur hidup saya bisa berdiskusi Baik, secara terima langsung. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Mas berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Selamat malam Prof. Mahfud. Izin bertanya, saya ngefans sama Prof. Nah, itu dari semester 1. Saya pada kesempatan kali ini pengen bertanya mengenai open legal policy, Prof. Karena kebetulan ketika semester strata 1 saya sedikit bahas mengenai open legal policy. Open legal Dalam bahasa policy. Ya, policy. Kebijakan hukum terbuka yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Mahfud. Nah, kebijakan hukum terbuka tadi Prof. mengatakan bahwasannya MK nggak boleh nyentuh itu. Dia harus restrain. Nah, apakah ketika Mahkamah Konstitusi melihat kebijakan hukum terbuka tersebut di kemudian hari ternyata mengekang hak asasi, karena kan Mahkamah Konstitusi juga pengawal daripada hak asasi manusia dan juga demokrasi. Apakah suatu kebijakan hukum terbuka itu kemungkinan akan bisa menjadi close legal policy? Bisa menjadi kebijakan hukum tertutup. Dan bagaimana Mahkamah Konstitusi ketika dihadapkan pada seperti itu, barometernya apa saja? Karena bisa jadi Mahkamah Konstitusi juga punya qaulul qadim dan kemudian dia punya qaulul jadid. Nah, terkait dengan itu saya mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Namamu siapa Mas? Nama saya Muhammad Reza Baihaqi dari Peradilan Umum kelas H nomor presensi 24, Pak. Baik, terima kasih ya. Satu lagi Mbak. Ya. Oh, Mbak. Ya. Ya boleh kalau udah tidur. Ya, habis ini Mbak, di sini dulu. Ya. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, izin Pak, perkenalkan nama saya Ridwan Saleh dari kelas B umum, nomor presensi 31. Ada sebuah pernyataan Prof dari Alexander Hamilton di dalam Hukum Tata Negara yang menyatakan kekuasaan peradilan adalah yang terlemah dibanding cabang-cabang kekuasaan lainnya. Eksekutif punya pedang, legislatif punya perisai, sedangkan yudikatif hanya punya putusan yang biasanya hanya bersandar pada integritas moral para hakimnya. Yang eksekusinya semua bergantung pada eksekutif dan legislatif. Sehingga ini yang memunculkan pandangan bahwa kekuasaan yudikatif cenderung lemah dan bergantung pada eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, kita bisa lihat beberapa tahun belakangan ini sebagai contoh, DPR cenderung merongrong
terkait masa jabatan hakim konstitusi yang berhubungan dengan mekanisme recall. Bahkan dalam RUU jabatan hakim yang sedang berlangsung di DPR, DPR seakan mengotak-atik juga masa jabatan hakim agung agar terjadi evaluasi setiap 5 tahun sekali. Pertanyaan yang substantifnya, Prof, izin, apakah jaminan independensi hakim yang termuat di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 kurang mengakomodir? Apakah perlu diadakannya sebuah amandemen untuk mengakomodir independensi hakim itu sendiri? Perlukah adanya tambahan jaminan yang harus dituangkan di dalam konstitusi kita? Mohon petunjuknya, Prof, dan pencerahannya. Saya sebagai siswa kelas B yang ngefans sama Prof. Terima kasih. Baik, sudah Mas. Terima kasih Mas. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Lewat sini Mas. Sabar. Ya, satu lagi. Sabar. Masih Pak, waktu kita masih panjang. Sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Prof. Mahfud MD, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Azalia Purbayanti Sabana dari Cakim Peradilan Agama kelas C. Nomor absensi 5, asal magang Satker Pengadilan Agama Jember. Pertama-tama terima kasih kepada Prof. Mahfud MD telah berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Saya masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Prof. Mahfud MD terkait dengan aspek keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, terkait dengan putusan yang disinyalir ketika sebelum putusan itu tercetus atau diputuskan itu ada pelanggaran etik. Contoh pada putusan nomor 90 tahun 2023 terkait dengan syarat cawapres. Terkait dengan aspek keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding ini dan bersifat erga omnes yang sudah tidak dapat lagi untuk dilakukan upaya hukum, ketika disinyalir putusan ini mengandung cedera etik dalam proses perumusan putusannya, bagaimana pendapat Prof sendiri terkait hal ini? Apakah sudah memenuhi aspek keadilan atau bagaimana? Terima kasih, kurang lebihnya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Demikian Prof, ada 4 penanya dari para peserta. Yang pertama dari Muhammad Abdul Hakim, yang kedua dari Muhammad Reza, yang ketiga dari Mas Ridwan Soleh, dan yang terakhir dari Azalia Purbasari. Mohon penjelasan Prof. Baik, saudara, kita masih punya waktu cukup banyak, jadi mungkin nanti yang tadi udah terlanjur ngacung belum dapat, mudah-mudahan masih bisa. Saudara Abdul Hakim, tentang aliran kepercayaan di dalam KTP, itu kok tidak diikuti? Gini, kalau putusan MK itu, kalau tidak diikuti, kalau dalam kasus itu dibawa ke pengadilan umum atau ke PT UN sebenarnya. Kalau putusan MK itu begitu dikatakan mengikat, kok tidak dilaksanakan? Gitu. Nah itu menjadi ranahnya peradilan umum. Dan peradilan umum terikat di situ dan selama ini berlaku. Gitu. Sama soal tanah kan tadi, banyak sekali MK itu
saya ngurusi masalah tanah ribuan ketika saya jadi Polhukam, belum selesai juga, rumit. Misalnya begini, kata MK ini benar nih harus dikembalikan ke sini. Harus dilepas oleh negara. Itu ternyata sulit sekali berjalannya, karena nanti kan harus lewat banyak proses. Misalnya kalau menyangkut barang itu sudah masuk ke negara, ada undang-undang, itu aset negara tidak bisa dilepas atas dasar apapun. Itu ada undang-undang sendiri. Kemudian banyak mafia-mafia yang sudah, misalnya saksi-saksinya sudah tidak ada. Misalnya gini loh, mafia tanah itu. Jadi ada tanah dirampas oleh para pejabat di suatu provinsi, dibagi-bagilah tanah ribuan hektar itu, dibagi bupati, istrinya bupati, ketua DPR, polisi, jaksa, dapat semua. Nah, padahal itu tanah negara. Itu. Bagaimana negara itu dapat tanah? Itu dapat dari rakyat, masyarakat adat. Masyarakat adat gimana? Dulu sudah melalui musyawarah, lurah, lewat camat, lurah, camatnya semuanya udah meninggal. Saksinya sudah tidak ada, bukti kertasnya tidak ada karena masyarakat di kampung. Sulit sekali dieksekusi. Ada lagi, saudara, di Medan ini, di Medan. Tanah negara digugat, ini pengadilan. Digugat ke pengadilan bahwa tanah itu bukan tanah negara, warisan dia dari kakeknya. Jumlahnya 400 hektar. Diputus ya oleh pengadilan. Semula diputus oleh pengadilan, itu milik orang itu. Sesudah itu digugat lagi karena tanah ini 400 hektar, yang hektar berikutnya padahal ini satu surat. Terbukti dokumen bahwa dia ahli waris itu tidak benar. Karena apa? Nama kabupatennya ditulis dengan ejaan lama, padahal itu terjadi tahun 53. Belum ada ejaan baru. Misalnya kota Jambi misalnya. Jambi itu kalau tahun 53 tulisnya DJAMB. Tapi sudah diketik Jambi. Belum ada tulisan Jambi saat itu dengan JAMB gitu. Nah itu rumit lagi karena ada dua putusan. Tanah separuhnya diputus menang, separuhnya diputus kalah. Padahal sertifikatnya satu, tapi pemiliknya banyak. Rumit sekali masalah tanah itu. Nah itu yang harus kita selesaikan ke depan. Apa betul putusan hakim MK itu tidak eksekutorial? Nah, saudara, Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu eksekutorial, tidak perlu eksekutor, langsung mengikat seperti undang-undang. Undang-undang begitu ditempatkan di lembaran negara, itu tidak perlu eksekutor. Beda dengan hakim perdata, pidana, ada. Kalau hukum kan tadi disebut negative legislator. Ini peraturan. Kalau tidak dilaksanakan ini karena peraturan setingkat undang-undang, ya gugat di pengadilan. Dan itu banyak terjadi. Ya, tidak dilaksanakan, digugat di pengadilan PT UN, kalau menyangkut administrasi, misalnya yang di NTT bisa menang juga, karena dasarnya putusan MK dimenangkan. Gitu. Jadi pertanyaan orang, Pak, apa kekuatan? Tadi ada pertanyaan, peradilan itu lemah. Karena kalau MK misalnya lemah itu dianggap tidak punya lembaga eksekutorial. Tidak perlu eksekutorial, DPR tidak punya lembaga eksekutorial. Berlakunya putusan itu adalah fiksi hukum, di mana setiap undang-undang yang sudah diumumkan secara resmi, masyarakat merasa harus terikat dan dianggap tahu meskipun tidak pernah baca. Itu fiksi hukum. Begitu putusan MK masuk berita negara, mengikat. Kalau dilanggar, bisa ke pengadilan di bawah. PN, PT, PT UN, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Sama, saudara. Putusan yang seperti itu dulu kan ada juga akad nikah ya. Nikah di luar, anak di luar perkawinan. MK membuat putusan anak di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan ayah. Selama ini kan menurut undang-undang, anak di luar perkawinan yang sah hanya punya hubungan dengan ibunya. MK memutuskan, itu punya hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hubungan keperdataan, bukan hubungan nasab.
Wah dulu saya dimaki-maki oleh kiai-kiai seluruh Indonesia. Itu mengubah hukum agama. Lah saya tidak bilang hukum hubungan nasab, hubungan keperdataan. Dia bisa menuntut bapaknya melalui ibunya. Loh, bapak kok menghamili ibu saya? Lalu saya lahir. Lalu mana tanggung jawab bapak? Bisa, hubungan keperdataan itu bukan hubungan nasab. Kalau hubungan nasab itu menjadi wali nikah, mendapat warisan secara. Kalau hubungan keperdataan, tahu kan? Hubungan keperdataan itu perikatan, di mana orang menjadi terikat karena perbuatannya, baik karena perjanjian maupun karena peristiwa. Kan itu hukum perdatanya. Masih terjadi perdebatan, tapi di Mahkamah Agung ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Yang setuju itu misalnya Hakim Agung Muktiarto. Itu dulu mahasiswa saya yang bimbing disertasinya. Dia bikin tulisan bagus sekali itu. Dibuat di majalah Muhammadiyah. Ini putusan MK ini dasarnya begini menurut hukum, ini menurut agama dan seterusnya gitu. Tapi ada juga yang tidak ngerti bahwa itu mengubah hukum agama. Saya katakan ingat loh bunyinya hubungan keperdataan, bukan hubungan nasab. Ada tadi di landmark decision saya tulis tadi, tapi tidak sempat diuraikan. Waktunya tidak ada. Saudara Reza Baihaqi tentang open legal policy, ya. Saudara, open legal policy itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi wewenang yang tidak bisa dicampuri, wewenang pembuat undang-undang. Misalnya ketentuan mengenai usia orang dianggap dewasa. Itu undang-undang, jangan MK dong yang bilang. Menyangkut angka-angka begitu. Syarat menjadi pegawai negeri. Kalau lulus S2 umurnya sekian, kalau S3 umurnya sekian. Itu jangan MK yang memutus. Jumlah kursi di DPRD. Bahwa kalau penduduknya sekian, kursinya sekian. Dan seterusnya. Itu open policy. Open policy itu muncul nanti. Di mana nih open policy? Tidak ada namanya open legal policy. Itu pertimbangan hakim aja. Ini bukan wewenang kita. Gini. MK itu tidak boleh membatalkan sesuatu yang jelek. MK itu hanya boleh membatalkan yang salah. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak disukai oleh hakim tapi tidak melanggar konstitusi. Yang dibatalkan oleh MK itu kalau melanggar konstitusi. Sama misalnya, saudara pakai baju hitam di tengah panas matahari. Kata orang, kok kamu pakai baju hitam, ini matahari panas loh, kamu kan tidak boleh dilarang. Sama. Saudara misalnya, saudara makan bakso panas dicampur es. Itu kan tidak boleh dilarang. Meskipun saudara, itu nggak enak dong. Kok bakso dicampur es? Bakso tuh panas ya. Pasangannya panas. Tapi kan tidak boleh dilarang. Sama. Itu open legal policy. DPR atau legislatif membuat begitu, itu wewenangnya. Asal tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melanggar hak konstitusional. Nah, itu sebabnya lalu di MK itu ada keputusan bersyarat namanya. Conditionally konstitusional. Konstitusional bersyarat. Ini benar asal dimaknai begini. Atau conditionally unconstitutional. Ini tidak konstitusional bersyarat. Artinya ini inkonstitusional kalau dimaknai begini. Nah itu tadi perkembangan dari ultra petita yang tadinya tidak boleh itu menjadi boleh. Nah itulah yang disebut judicial activism. Itu. Nah, saudara melanggar hak asasi. Saya beri contoh. Pak Yusril. Pak Yusril itu dulu punya partai, namanya PBB. Waktu saya jadi hakim MK, menggugat ke MK tentang threshold. Karena partainya tidak dapat threshold, tidak boleh masuk. Dia menggugat ke MK. Saya hakim. Loh ini open legal policy soal threshold itu. Terus loh bagaimana?
Dan Anda, saya bilang, Anda tidak punya legal standing. Karena Anda partai politik. Partai politik itu suaranya di DPR, bukan ke MK. Kalau mau ngubah undang-undang, tidak usah diuji ke MK. Anda partai politik di DPR. Loh, kalau di DPR suara kami sedikit. Kalah terus. Loh, ya itulah politik. Kalau kalah, ya ngalah. Kan gitu. Kalau kalah lalu ngadu ke tempat lain, apa gunanya di DPR? Pertarungannya kan politik, yang memutuskan politik. Dulu yang gugat itu ke saya ada Bu Lili Wahid, ada Effendi Khairi, gitu karena dipecat. Lalu minta undang-undangnya dibatalkan, ya, undang-undang yang membolehkan pemecatan itu. Loh, itu bukan urusan MK, itu urusan undang-undang. Dipecat, ada prosedurnya, ada syaratnya, udah benar. Itu open legal policy. DPR sudah ngatur gitu, ya sudah. MK nggak boleh ikut-ikut. Makanya ada yang kena pelanggaran etik kemarin karena apa? Masuk ke open legal policy. Yang sudah bertahun-tahun legal policy-nya begini, open legal policy. Tiba-tiba dioperasi, jatuh. Nah, ini yang sekarang di pengadilan. Tapi ini Mbak Azalia, Purbayanti, aspek keadilan. Kalau putusan MK sudah final, lalu ada masalah, saudara. Dulu udah diperdebatkan. Kalau putusan MK final kemudian ada masalah, apa itu memberi keadilan? MK itu adalah pengadilan konstitusi, menyangkut agenda ketatanegaraan. Misalnya pengadilan tentang sengketa hasil pemilu DPR, DPRD, Presiden, lalu masih bisa naik banding. Loh, itu kacau. Kalau tidak final. Ini agendanya tanggal sekian DPRD harus sudah dilantik. Lalu sesudah diputus di MK naik banding lagi. Ini mengangkut kalender ketatanegaraan. Oleh sebab itu dinyatakan final. Kalau hakimnya salah, hakimnya tangkap. Kayak Pak Akil itu kan. Putusannya berapa pilkada? Banyak sekali kasusnya. Pilkadanya sudah diputus, ya sah, sudah dilantik kok. Terus hakimnya tangkap. Masuk penjara. Kok begitu, Pak? Ya itu yang bisa diatur oleh hukum. Ya. Tetapi saya tidak akan menjawab, Mbak Azalia, menyangkut vonis nomor 90. Bukan. Saya ini kontestan. Tidak objektif kalau saya bicara itu. Itu yang menilai masyarakat, biar aja masyarakat. Saya tidak akan bicara politik yang menyangkut saya di forum ini, tidak boleh. Tapi saudara, saya lihat tadi pertanyaannya, dia sudah membaca kontroversi di masyarakat, Azalia ini, dan sudah punya kesimpulan. Tapi diminta konfirmasi ke saya, tidak bisa. Saya terlibat di sini secara politis, jadi saya tidak boleh mengomentari sidang MK yang sekarang, masalah MK. Saya tidak akan bicara itu. Biar MK independen. Kita tunggu saja keputusannya, karena itu semua sedang jadi. Saudara Ridwan Saleh, ya tadi saya sudah jawab ya. Alexander Hamilton yang mengatakan vonis MK itu terlemah. Memang pengadilan itu tidak punya lembaga eksekutorial. Tapi jangan dibilang lemah pengadilan itu. Misalnya Mahkamah Internasional itu bisa menangkap seorang presiden. Bisa menangkap orang itu lain. Apanya yang lemah? Bupati kalah perkara di MK. Terus saya tidak mau diganti. Padahal udah dinyatakan kalah oleh MK, dipaksa diganti. Siapa bilang lemah? Memang kalau yang sifatnya keperdataan tadi, ya seperti tanah dan sebagainya. Pengadilan agak lemah karena hukumnya itu kacau balau, aparatnya itu korupnya udah jelimet gitu.
Tetapi secara umum semua pengadilan itu sebenarnya powerful, kuat. Coba peristiwa 65 itu diadili oleh Mahmeluk. Wah, masuk jenderal-jenderal ditangkapi juga bisa. Bisa, enggak lemah. Itu pendapatnya Hamilton aja kalau itu. Tapi kalau kita lihat realitas, justru pengadilan yang sering menghentikan tindakan kesewenang-wenangan. Apakah itu aparat? Saudara masih ingat Sambo? Tuh, siapa bilang pengadilan lemah? Saya telepon tuh hakimnya, Pak Wahyu. Pak Wahyu, jangan takut. Tidak Pak, lah bagus. Karena kan dia diteror, katanya diteror agar menghukum, entah siapa yang neror, menghukum Sambo itu ada pesanan dari pejabat penting apa Pak Heru? Pesan agar, nah ini yang ditanyakan wartawan ke saya, pesan agar hukumannya itu angka, jangan huruf untuk Sambo. Apa tuh angka? Kalau angka itu paling tinggi 20 tahun kan bawah. Kalau dengan huruf seumur hidup atau mati. Menurut Pak Heru gimana? Pak berat ini. Putus sesuai dengan keyakinan Pak Heru. Jangan takut. Ada Menko Polhukam. Isunya hakim ini didatangi oleh seorang jenderal bintang 1, brigjen datang. Pesan ini dimohon dengan huruf berapapun, dengan huruf berapa asal, dengan angka asal, dengan ini. Kalau seumur hidup dan mati, kan tidak bisa dikurangi hukumannya, tidak bisa diremisi kan? Kalau itu, kalau dengan angka kan diremisi tiap tahun 20 tahun, kena paling 9 tahun udah pulang. Kalau seumur hidup kan tidak bisa. Hukuman mati tidak bisa. Remisi begitu. Lalu diputus hukuman mati, jedek. Siapa bilang pengadilan lemah? Saya bilang pada Pak Wahyu waktu itu, Anda hebat. Anda nasionalis. Anda pecinta rakyat, saya bilang. Kenapa Anda bisa melakukan itu? Karena Anda tidak tersandra. Ya, saudara, kalau jadi hakim nanti jangan tersandra, jangan terjebak kesandraan. Apakah itu politik, apa uang? Jangan. Apa moral? Ada loh, hakim itu yang bagus putusannya. Tidak pernah menerima suap, tapi punya pelanggaran moral. Maaf. Berzina di ruang kerjanya dengan orang yang terlibat perkara. Nah, orang hakim begini ndak bisa. Nanti ngadili perkara, kamu kalau ndak nurut saya bongkar nih kasusmu. Saudara, hati-hati, saudara wakil Tuhan. Jangan sampai tersandra. Sekali saudara tersandra, sulit ingin baik. Meskipun ingin baik menjadi susah, akhirnya permisif terhadap pelanggaran. Kalau itu dilakukan. Pak, ada hakim, loh. Kan ada komisi yudisial. Nah, komisi yudisial tuh bercerita ke saya, Pak Mahfud, katanya gimana? Oh, ada hakim baik sekali, alim. Tapi ketangkap basah. Tidur di ruang kerjanya dengan orang yang sedang mengurus perceraian. Nah, coba. Orang perceraian kan. Wah, ini udah calon janda ini. Digarap sama dia. Ketangkap. Hati-hati kalau besok janda-janda mau bercerai, saudara ini. Lalu digarap duluan, didekati duluan. Ini bercerai ini. Didatangi ke rumahnya duluan, didekati. Ini kan sudah pisah dari suaminya. Tinggal nunggu vonis saya. Saudara enggak mau uang suap? Oke. Gitu kan? Saudara enggak takut menghadapi aparat? Oke. Tapi kadang-kala lemah. Urusan wanita. Tersandra, saudara. Tidak akan berani menjadi wakil Tuhan. Bisa menjadi wakil setan malah. Kalau tidak. Saudara menjaga diri dari sekarang. Ini perlunya pemantapan nih, diklat ini nih. Menurut saya kalau materi gini kan saudara bisa baca.
tapi moral. Saudara, ini penting, ketahanan moral saudara ini sebagai hakim. Hati-hati. Ya kalau uang banyaklah, ada kasus narkoba dapat bagian sekian, itu udah. Kasus politik, saudara takut karena karirnya takut dipindah dari Jakarta, dipindah ke Papua, ya sudah, itu kasus politik. Kalau kasus uang itu tadi penyuapan, narkoba, macam-macam. Tapi kasus moral yang menyangkut itu. Saudara, saya punya daftar tentang itu dari Komisi Yudisial. Tahu ya, di mana itu terjadi, siapa, tahu. Itu. Dan Mahkamah Agung pasti lebih tahu dari saya. Kalau saya kan tahu namanya, tempatnya. Kalau Mahkamah Agung kan punya riwayat hidupnya juga, karena ketika Komisi Yudisial meriksa ini, disampaikan ke Mahkamah Agung hasilnya. Ini yang harus hati-hati, saudara, agar saya berharaplah mungkin 15 tahun lagi saudara itu kan sudah menjadi pimpinan-pimpinan. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada yang mungkin sebentar lagi ke Mahkamah Agung. Nah, jadilah wakil Tuhan. Selamatkan negara ini. Negara ini anugerah yang sangat besar, karena ketika Indonesia merdeka, orang Indonesia itu bisa jadi apa saja. Saudara bisa jadi hakim, saya bisa jadi profesor, saya bisa jadi menteri. Kenapa? Karena Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, jaga kemerdekaan ini dengan penegakan hukum yang benar. Karena kalau sudah penegakan hukumnya lemah, kehancuran suatu negara itu hanya nunggu waktu. Apakah itu pecah, apakah kacau terus, dan sebagainya. Itu saudara perlunya dikumpulkan di sini. Kalau materi sih baca, saya ngasih itu daftar 30 buku. Baca itu tadi udah ngelotok. Di sini, materi yang saya sampaikan tadi. Tapi soal moralitas, saya katakan kepada saudara. Baik. Saya kembalikan. Kalau masih ada berapa sesi pun saya layani. Baik. Ya, apa sih ya. Baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya.